Halo semuanya, kembali lagi di channel Nobskuy. Di video kali ini Skuy akan melanjutkan episode One Piece yang ketiga, 4 dan 5. Yang belum nonton episode 1-2 silahkan ditonton terlebih dahulu, link ada di deskripsi. Oke, langsung aja ke episode ketiganya, Cekicrot. Di episode 3, kita diperlihatkan ke sebuah desa bernama Syrup Village, 7 tahun yang lalu. Di sana terlihat seorang bocah yang bernama Usopp, yang sering membohongi warga, dengan bilang kalau ada bajak laut yang datang. Kembali ke masa sekarang, terlihat Luffy rupanya telah membuat bendera bajak lautnya, namun Nami tidak setuju untuk mengibarkannya karena buruk. Dan sialnya kapal mereka pun mengalami kebocoran, sehingga alat komunikasi Nami pun tergenang air sampai rusak. Di sana Luffy pun merencanakan agar mereka bisa mendapatkan kapal baru untuk mencapai Green Line. Namun Nami menyarankan untuk mampir ke pulau terdekat. Di tempat lain terlihat di kapal marinir, Garp kagum melihat hasil kerja Koby dan mengajaknya untuk masuk ke dalam, sementara itu Helmeppo pun menjadi iri kepada Koby. Singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di desa Syrup. Di sana mereka melihat poster bagi dengan bounty yang di harga buronan sebesar 15 juta. Kemudian Shin memperlihatkan, kembali ke bagi yang masih hidup yang didatangi oleh seorang manusia ikan suruhan bajak laut lain, yang bernama Arlong, dengan bounty atau harga buronan sebesar 20 juta. Setelah berhasil dikalahkan, bagi langsung dibawa ke hadapan Arlong. Arlong adalah penguasa Ice Blue, dan dia tidak menyukai bagi, karena telah menghancurkan kota. Bagi yang ketakutan akhirnya bercerita mengenai Luffy, yang memiliki peta Green Line. Dia pun lalu menawarkan kerjasama untuk mencari peta tersebut. Di desa Syrup terkenal dengan pembuatan kapalnya, Luffy pun berencana untuk mencari kapal dengan cara yang jujur, dan dia tak mau mencurinya. Di saat itu, Luffy merasa kagum melihat sebuah kapal yang berlambangkan kambing. Dan di sana dia berjumpa dengan Usopp yang sedang bersih-bersih di kapal itu. Luffy berkata dia ingin membeli kapal ini, namun kemudian Usopp memberitahu jika kapal ini milik temannya. Setelah diantar ke rumah temannya, mereka dibuat kagum karena rumah temannya Usopp sangatlah besar. Tak lama kemudian, teman Usopp yang bernama Kaya datang, dan kemudian menyambut kedatangan mereka. Di sana Kaya mengundang Usopp, Luffy, dan yang lain untuk mampir ke rumah untuk makan malam bersama. Di sana Usopp menghampiri Kaya untuk menghiburnya, dengan cerita-cerita yang menegangkan yang dia alami. Tetapi di sana terlihat kondisi kesehatan Kaya sedang memburuk. Ternyata Kaya memiliki pelayan setia bernama Klahadore, dialah yang selalu menjaga Kaya setiap saat. Meskipun seorang pelayan, Klahadore pun memiliki 2 anak buah bernama Sam dan Buci. Sementara itu, Nami bertemu dengan Mary yang bertugas mengelola keuangan Kaya. Saat makan malam Kaya malah diberikan semangkuk sup berwarna biru, dengan alasan agar kesehatannya bisa pulih. Luffy lalu bercerita, kalau dia ingin membeli kapal milik Kaya yang tadi dia lihat. Dia pun bahkan secara terang-terangan mengatakan, kalau mereka adalah bajak laut. Mendengar hal itu mereka jelas kaget. Terlebih lagi Luffy bertindak tidak sopan yang membuat Klahadore marah. Di tempat lain, Garp yang sedang mencari keberadaan Luffy, tiba-tiba mendapat kabar dari Helmeppo, kalau dia menemukan puing-puing kapal milik Luffy. Tanpa menunggu lama dia pun menyuruh Koby dan Helmeppo berangkat menuju desa Syrup, untuk mencari keberadaan Luffy. Di waktu yang sama, Mary didatangi oleh Klahadore, dia dipaksa untuk memindahkan kepemilikan bisnis kapal atas namanya. Mendengar hal itu, Mary jelas menolak, karena kapal itu milik Kaya. Tanpa diduga Klahadore langsung membunuhnya. Karena ternyata dia adalah seorang bajak laut bernama Kuro. Dengan bounty atau harga buronan sebesar 15 juta. Di tengah malam mereka yang tidak bisa tidur, akhirnya mencari makanan di dapur. Sementara itu Nami yang ingin mencuri barang-barang yang ada di rumah, malah tak sengaja masuk ke dalam kamar Kaya. Meskipun tahu kalau Nami akan mencuri, namun Kaya tidak mempermasalahkannya, malahan mereka menjadi akrab. Di sana Kaya bercerita tentang orang tuanya yang meninggal karena pergi melaut, dan hal itu membuatnya sangat sedih.
Sementara itu, Usopp merasa kagum karena Luffy ingin menemukan One Piece. Begitu juga dengan Luffy, ia merasa kagum karena Usopp sangat pandai membidik target. Usopp lalu bilang kalau ayahnya adalah seorang bajak laut bernama Yasop. Mendengar hal itu, Luffy teringat jika Yasop adalah kru kapal Shanks, kemudian Usopp membawa Zoro untuk mencari minuman anggur, sementara Luffy menemukan sup biru dan langsung memakannya. Di saat itu, mereka dibuat terkejut melihat Mary yang sudah tidak bernyawa, dan kemudian Kuro pun muncul di sana. Zoro yang mengetahui jika Kuro adalah bajak laut, dia pun langsung melawannya. Sayangnya dalam pertarungan itu Zoro berhasil dikalahkan, beruntung Usopp berhasil kabur. Namun Zoro dan Mary dibuang oleh anak buah Kuro ke dalam sumur, yang ada di depan rumah, beserta dengan pedangnya. Left behind. Di luar Usopp berusaha meyakinkan warga desa, kalau ada bajak laut di desanya, namun mereka yang sudah muak dengan kebohongan Usopp menjadi tidak percaya. Di saat itu tiba-tiba saja Koby dan Helmeppo muncul di sana untuk membantunya. Di episode 4 diawali dengan memperlihatkan Zoro yang terbangun dari pingsannya, dia terjebak di dalam sumur bersama mayat Mary. Di perjalanan, Usopp menceritakan kalau ada bajak laut bernama Kuro di sini. Namun Helmeppo membantah dan bilang kalau Kuro telah dibunuh oleh ayahnya. Usopp juga bilang di rumah itu juga ada Luffy yang sedang dalam masalah. Di rumah itu Nami menemukan Luffy terkapar, karena memakan sup beracun yang tidak jadi dimakan Kaya. Di saat itu datanglah Klahadore, yang membuat Nami bersembunyi di lemari penyimpanan. Sementara dia menyaksikan Klahadore menyuruh dua anak buahnya membuang Luffy ke dalam sumur juga. Namun sebelum keluar Koby dan Helmeppo tiba di sana. Di sana Usopp mengatakan kalau Klahadore lah sang bajak laut itu, namun Kuro berhasil berdalih kalau Usopp adalah orang yang kurang waras. Koby yang percaya dengan perkataan tersebut, dia pun langsung membawa Luffy yang sedang pingsan, dan tetap membiarkan Kuro di sana. Sementara itu, Nami yang bersembunyi berhasil melumpuhkan Sam. Di sisi lain Usopp pergi menuju kamar Kaya, dan memberitahu kalau Klahadore adalah seorang bajak laut yang kejam, dan mengajaknya untuk kabur dari sana. Sayangnya Kaya tidak percaya dengan perkataan Usopp. Sementara itu, di dalam sumur Zoro bersusah payah untuk naik ke atas. Dia pun teringat kejadian 7 tahun yang lalu, di sebuah desa Shimotsuki. Di mana saat itu Zoro yang tengah berlatih pedang, rupanya selalu kalah dari seorang murid bernama Kina. Meski begitu dia pun terus mencoba dan kembali menantangnya untuk berduel. Dengan duel tersebut Zoro harus kembali mengakui kekalahannya. Zoro yang sangat ingin mengalahkan Kina, dia pun berjanji akan terus melawannya sehingga salah satu dari mereka menjadi pendekar pedang. Namun suatu hari, Kina dinyatakan meninggal setelah mengalami kecelakaan, saat mereka melakukan penghormatan terakhirnya. Zoro meminta izin kepada gurunya, agar bisa menggunakan pedang milik Kina. Sensei, please give me the honor of allowing me to carry. Why should I allow you? Pada akhirnya, Zoro berhasil naik ke atas. Di waktu yang bersamaan, Luffy tersadar dan memuntahkan sop yang dia minum ke arah Helmeppo. Tak lama kemudian Zoro akhirnya tiba, dan langsung mengajak Luffy menyelamatkan teman-teman mereka. Sementara itu, Kuro menyuruh anak buahnya untuk menutup rumah tersebut dengan pagar pelindung. Tentu saja hal itu membuat Kaya dan Usopp panik. Untungnya Nami pun datang dan memberitahukan, kalau sup biru yang sering dimakannya adalah racun, yang mana racun itu akan membunuhnya secara perlahan. Dan ternyata tujuan Kuro adalah menguasai harta milik Kaya. Ketika saat mereka mencoba kabur, Kaya malah mengeluarkan suara yang membuat mereka pun ketahuan. Setelah tiba di rumah, Luffy dan Zoro akhirnya berpencar. Di sana Zoro berhadapan dengan anak buah Kuro. Sementara itu Luffy berhasil datang tepat waktu, dan harus berhadapan dengan Kuro.
Di tengah pertarungan, Luffy terlihat sangat kewalahan, karena Kuro bergerak dengan sangat cepat. Luffy lalu mencoba fokus untuk mendengar suara gerakan dari Kuro, dan akhirnya dia berhasil mengalahkannya. Sebagai tanda terima kasihnya, Kaya lalu memberikan kapal yang diinginkan oleh Luffy. Di sana Luffy pun kemudian mengajak Usopp untuk bergabung menjadi kru bajak lautnya. Setelah Kaya mendukungnya, Usopp pun akhirnya pergi bersama mereka. Di sisi lain, Kuro ternyata berhasil selamat dan kabur menggunakan sekoci. Sementara itu Koby meminta maaf karena telah gagal membawa Luffy ke hadapannya. Namun tiba-tiba mereka melihat kapal Luffy yang tengah berlayar. Saat itu juga Garp langsung menyerang kapal mereka, namun di sini Luffy dibuat kaget karena wakil Laksamana Garp adalah kakeknya. Grandpa? Di episode 5 memperlihatkan, ketika kapal mereka terus diserang, Luffy segera menyuruh Zoro dan Nami untuk mengatur arah kapal untuk kabur. Sementara Usopp diminta untuk menembakkan meriam, namun karena Usopp seorang bajak laut amatir, yang tidak bisa mengisi bola meriam, dia malah membuat kekacauan. Di sana Garp kembali melancarkan serangan dengan melemparkan bola meriam, tanpa diduga di sana Luffy mampu mengembalikan bola meriam yang dilempar oleh kakeknya. Hal itu membuat mereka itu kagum kepada Luffy. Seketika itu Luffy teringat oleh masa lalunya bersama sang kakek, ketika itu Garp meminta Luffy untuk menjadi seorang marinir, namun Luffy menolak karena dia ingin menjadi seorang bajak laut. Pada akhirnya Luffy dan kawan-kawan berhasil kabur dari kejaran, dan mereka masuk ke dalam kabut untuk menghilangkan jejak. Untungnya kapal mereka tidak mengalami kerusakan yang parah. Nami menyuruh Zoro untuk ngobrol dengan Luffy, mengenai kakeknya yang seorang wakil Laksamana marinir. Di dalam kabut Luffy mencium aroma masakan yang sangat lezat, sehingga dia pun meminta teman-temannya untuk mengikuti arahannya. Di balik kabut yang tebal, ternyata ada sebuah restoran yang sangat ramai, dan tentu saja mereka memutuskan untuk singgah terlebih dahulu untuk makan. Wow. I think this place is a restaurant. Di bagian dapur restoran itu terlihat seorang koki bernama Sanji, yang tengah menyiapkan makanan, namun kepala koki yang bernama Zeff. Dia malah membuang makanan itu karena dianggap tidak enak. Pada akhirnya Sanji diminta untuk melayani para tamu, di saat itu dia melihat dua orang tamu yang sedang bertengkar. Alhasil dia pun memisahkan mereka dengan menghajar kedua tamu tersebut. Luffy yang ada di sana, tentu saja dia terkejut dengan kemampuan Sanji, bahkan dia pun berpikir untuk merekrutnya menjadi krunya. Ketika ingin memesan menu makanan, di sana terlihat Sanji menggoda Nami. Sementara itu di sisi lain, terlihat Garp sedang meminta bantuan kepada ahli pedang bernama Mihawk, yang sedang berada di tengah pertempuran, dan Garp meminta Mihawk untuk menangkap Luffy hidup-hidup. Ternyata Mihawk adalah buronan bajak laut tingkat atas, dan dia pun setuju dengan tawaran yang diberikan oleh Garp. Di sana Mihawk sedang melawan seorang bajak laut dengan bounty 17 juta bernama Don Krieg. Di sana terlihat dengan mudah Mihawk dapat mengalahkannya. Ternyata di saat Garp merasa tidak mampu menangkap buronan, dia rupanya sudah sering meminta bantuan para bajak laut untuk menangkap orang yang dia inginkan. Ketika saat Sanji meminta mereka bayar, Luffy malah memberikan tanda tangan. Mengetahui hal itu Zeff terlihat marah dan berteriak memanggil Luffy. Luffy menjelaskan kalau Luffy ternyata tak bisa membayar semua makanan yang dia pesan. Mendengar hal itu dia pun tambah marah, dan langsung menyuruh Luffy untuk cuci piring untuk membayar semua makanannya. Di dapur Luffy melihat Sanji ada di sana, Luffy pun mencoba membujuknya agar mau bergabung ke dalam krunya. Namun di tengah obrolan itu tiba-tiba muncul seorang pria yang kelaparan, merasa kasihan Sanji pun lalu memberikan pria itu makanan. Ketika pria itu mengetahui jika Luffy akan pergi ke Grand Line, pria itu menyarankan untuk membatalkan rencananya. Mengetahui tempat tersebut sangat berbahaya,
Ternyata pria itu adalah satu-satunya bajak laut yang selamat dari ribuan orang yang pernah pergi ke Grand Line. Oleh sebab itu dia pun menyarankan Luffy untuk tidak pergi ke sana. Di waktu yang sama, Mihawk tiba-tiba datang dan meminta mereka untuk segera menyerahkan Luffy. Meskipun Zoro mengetahui jika Mihawk adalah pendekar pedang terkuat, namun dia malah menantangnya untuk berduel di keesokan hari. Di sana Nami lalu meminta Luffy untuk menghentikan pertarungan mereka, karena dikhawatirkan Zoro akan mati terbunuh oleh Mihawk. Akan tetapi Luffy menolak dan malah mendukung Zoro. Dia mengetahui kalau itu adalah impian Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terhebat satu-satunya. Dan dengan caranya melawan Mihawk, maka impiannya akan segera terwujud. Namun Nami yang merasa kecewa dengan keputusan teman-temannya, akhirnya di keesokan harinya dia pun memilih pergi sambil membawa peta Grand Line. Dan akhirnya pertarungan antara kedua pendekar terhebat akan dimulai. Namun di sini Mihawk malah meremehkan Zoro, dan akan melawannya menggunakan pedang kecil. Nami rupanya memilih kembali karena khawatir dengan temannya. Di tengah pertarungan, Zoro terlihat sangat kewalahan walaupun musuhnya menggunakan pedang kecil. Bahkan dalam pertarungan itu kedua pedangnya terpotong menjadi beberapa bagian. Tanpa diduga, Zoro memilih untuk menyerah, karena dia sadar jika Mihawk adalah pendekar pedang terkuat. Dengan satu kali serangan Zoro pun langsung ditumbangkan. Di sana terlihat, teman-temannya sangat khawatir dengan keadaan Zoro yang sudah terkapar. Ketika itu Mihawk pun masih memberikan kesempatan, agar Zoro bisa terus berlatih untuk kembali melawannya. Selain itu, dia juga memberikan kesempatan pada Luffy, karena dia tidak ingin membawa Luffy kepada Garp dengan cara yang mudah tanpa perlawanan. Dan episode 5 pun berakhir. Untuk episode 6-8, bakalan secepatnya admin upload ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe dulu channel ini, supaya kalian gak ketinggalan saat saya upload part 3-nya nanti. Untuk yang mau memberikan saran atau request film apa yang admin rangkum silahkan langsung komen aja. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.